Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran statistika. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang menghitung MEAN data kelompok dengan menggunakan cara rata-rata sementara. Saya akan sedikit mengulangi apa yang sudah pernah saya sampaikan. Ada 3 cara dalam menghitung rata-rata data kelompok, yaitu cara yang pertama menggunakan titik tengah. Cara ini juga sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Cara yang kedua menggunakan rata-rata sementara, ini juga sudah ada pada video sebelumnya. Dan cara yang ketiga menggunakan coding. Cara ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan, di akhir video ini ada plus latihannya. Nah, saya memberikan contoh soal yang sama seperti pada video sebelumnya dengan tujuan agar kita bisa membandingkan atau agar kalian bisa membandingkan mana cara yang lebih mudah menurut kalian. Ya, contoh soalnya yaitu berikut ini merupakan nilai UH dari 40 siswa di kelas A. Masih ingat kan, soalnya sama seperti soal sebelumnya. Nah, ini adalah tabel untuk nilai-nilainya. Nah, kita akan menjawab rata-rata sementaranya dengan menggunakan cara coding. Nah, pertama-tama kita tuliskan titik tengah tiap kelas. Apakah kalian masih ingat apa itu titik tengah dan apa simbol untuk titik tengah? Ya, simbolnya adalah XI dan titik tengah itu sendiri adalah nilai tengah atau median kelas. Nah, 67, 72 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan titik tengah, langkah kedua kita pilih rata-rata sementaranya. Nah, kalian boleh memilih rata-rata sementaranya itu 67 atau 72 atau 77 atau XI yang lain. Nah, kali ini saya memilih rata-rata sementaranya adalah XI yang kedua, yaitu 72. Setelah itu kita beri coding, yaitu kurang dari 0 ya pada kelas sebelum X bar sementara dan lebih dari 0 pada kelas setelah X bar sementara. Nah, jadi di sini kita beri coding negatif 1. Kemudian yang di sini 0 ya, karena di kelasnya X bar codingnya adalah 0. Di kelasnya X bar sementara codingnya adalah 0. Berikutnya codingnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, langkah keempat setelah memberikan coding, kita kalikan F dengan CI. Nah, pada kelas yang pertama F-nya adalah 2, kita kalikan dengan CI yang pertama yaitu negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Berikutnya bisa kalian lihat. Nah, di langkah yang kelima kita jumlahkan F kali CI. Kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 77. Setelah itu kita akan menghitung X barnya. Rumus X bar dengan menggunakan coding yaitu X bar sementara ditambah sigma F kali CI per sigma F dikalikan I. Nah, kita tahu
X bar sementaranya tadi saya memilih 72. Berikutnya sigma F kali CI hasilnya adalah 77 per sigma F. Sigma F yaitu banyaknya siswa, yaitu 40 dikali I. Apa itu I? Apakah kalian masih ingat? Ya, I adalah interval kelas ya. Pada data ini interval kelasnya adalah 5. Berikutnya bisa kita bagi ya, 5 dengan 40. Nah, begini. Jadinya 8 ya. 77 per 8. Nah, hasilnya adalah 72 ditambah 9,625. Hasil akhirnya adalah 81,625. Nah, jadi rata-rata nilai UH dari 40 siswa di kelas A adalah 81,625. Nah, bisa kalian perhatikan dan bandingkan dengan cara-cara sebelumnya, manakah yang lebih mudah menurut kalian? Silakan kalian pilih, dan pastinya dari ketiga cara tersebut menghasilkan hasil yang sama. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan memberikan latihan soal. Nah, latihan soal ini sifatnya untuk membandingkan dari dua buah data. Berikut ini merupakan nilai UH di kelas A dan B. Menurut kalian, kelas manakah yang lebih baik perolehan nilainya? Kalian bisa lihat di kelas A sama-sama ada 40 siswa, dan di kelas B juga sama-sama ada 40 siswa. Manakah yang lebih baik perolehan nilainya? Nah, untuk mengetahui kelas manakah yang lebih baik dapat dilihat dari rata-rata nilainya. Nah, kenapa melihat dari rata-rata? Karena rata-rata itu menunjukkan pusaran data, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Nah, sebelum menghitung rata-rata dari kedua data tersebut, ya, kita bisa menebak ya, bahwasannya kelas B itu lebih baik dari kelas A dalam perolehan nilai. Kenapa bisa demikian? Ya, bisa kalian perhatikan di sini, kelas B menunjukkan pusaran datanya di sini ya, di 85 sampai 89. Sedangkan di kelas A pusaran datanya adalah di 80 sampai 84. Sehingga dari perbedaan pusaran data ini menunjukkan bahwasannya kelas B lebih baik. Tetapi harus kita buktikan keakuratan atau ketepatan hasilnya. Nah, kali ini akan kita hitung secara tepat dan benar ya, rata-rata dari kelas B. Saya memilih menggunakan cara titik tengah, yaitu XI, karena menurut saya cara titik tengah itu gampang ya, lebih sederhana. XI itu mewakili nilai dari tiap kelas, kemudian kita kalikan dengan F seperti ini. Berikutnya hasil X barnya adalah sigma F XI per sigma F, hasilnya adalah 86,25.
Jadi rata-rata nilai UH dari 40 siswa di kelas B adalah 86,25 ya. Terlihat bahwasanya kelas B lebih baik daripada kelas A karena rata-rata kelas A tadi berdasarkan perhitungan di contoh-contoh sebelumnya adalah 81,625. Sehingga kelas manakah yang lebih baik? Jawabannya adalah kelas B. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.